Oke, sekarang kita lanjut ke penggunaan stempel, gitu ya, atau cap. Nah, jadi stempel itu merupakan salah satu alat administrasi yang berfungsi sebagai tanda pengesahan dan identitas resmi sebuah organisasi. Nah, beberapa fungsi dari stempel itu, yang pertama menunjukkan keaslian dokumen, kemudian menguatkan tanda tangan, gitu ya, itu jadi pelengkap tanda tangan pejabat berwenang. Yang ketiga itu mewakili identitas organisasi, dan yang keempat itu memenuhi persyaratan administratif, seperti itu. Nah, di dalam lingkungan Muhammadiyah Mesir, stempel itu terbagi menjadi dua, ada stempel organisasi dan juga stempel kegiatan. Stempel organisasi itu nanti dia disesuaikan dengan lembaga dan juga organisasi masing-masing. Jadi PCIM punya stempel sendiri, PCIA punya stempel sendiri, PCIM. Lazismu punya logo sendiri dan seterusnya. Itu stempel organisasi. Termasuk badan badan usaha atau amal usaha ataupun badan di bawahnya seperti itu ya. Itu bisa menggunakan Bisa membuat cap masing-masing seperti cap bibliotek atau misalkan cap MD Catering dan seterusnya. Itu termasuk ke dalam jenis stempel organisasi. Nah, yang kedua itu ada stempel kegiatan. Nah, stempel kegiatan ini itu eh, dia berbeda dengan stempel organisasi. Karena kalau misalnya stempel organisasi kan tadi disesuaikan dengan organisasi yang mengeluarkan stempel tersebut. Tapi terkait stempel kegiatan, itu setiap kegiatan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah itu menggunakan stempel kegiatan yang sama. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan panitia acara misalkan, panitia acara yang dilakukan oleh PCIM, itu pakai stempel yang sama dengan panitia kegiatan yang dilaksanakan oleh misalkan Lazismu atau misalkan dilaksanakan oleh Tapak Suci gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang berada di bawah naungan PCIM atau lembaga maupun organisasi otonom di bawahnya itu menggunakan stempel kegiatan yang sama. Nah, ini stempel resmi organisasi Muhammadiyah Mesir ya. Nah, ini tadi udah kita bahas tentang logo dari masing-masing organisasi. Sekarang kita bahas stempelnya. Ini stempel PCIM, kemudian ada stempel PCIA, kemudian ada Lazismu, stempel MDMC gitu ya. Terus stempel Fustat Center, kemudian Tapak Suci, LPMD dan juga DAD gitu. Di sini tidak dicantumkan amal usaha dan juga badan karena dia sifatnya jauh lebih fleksibel gitu ya dibandingkan organisasi ataupun lembaga seperti ini gitu. Nah, ini stempel kegiatan resmi Muhammadiyah Mesir. Nah, ini bentuk stempelnya gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan misalkan Forza atau misalnya open house atau misalnya ada Tapak Suci misalkan ingin membuat kegiatan UKT. Nah, itu nanti semuanya itu terlepas dari organisasi yang membawahinya itu menggunakan stempel ini. Sehingga apa? Sehingga setiap acara itu tidak perlu membuat stempel masing-masing. Misalkan Forza karena memiliki logo sendiri, akhirnya membuat menganggarkan stempel baru. Kemudian open house juga ada stempelnya lagi. Kemudian UKT nanti panitia UKT ada stempel lagi. Nah, itu untuk menghemat menghemat anggaran seperti itu. Jadi kita gunakan stempel kegiatan itu sama di setiap kegiatan. Nah, terkait aturan penggunaan stempel organisasi ini, yang pertama ini kepemilikan dan tanggung jawab. Jadi stempel organisasi itu disimpan oleh sekretaris umumnya gitu ya, di sekretariat bisa di MD ataupun di sekretariatnya masing-masing atau pejabat yang ditunjuk secara resmi untuk menyimpan menyimpan stempel organisasi ini. Yang kedua, penanggung jawab itu wajib memastikan stempel terjaga dan tidak digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Situ ya. Kemudian yang kedua itu penggunaan resmi. Stempel itu hanya digunakan pada momen resmi yang telah dapat persetujuan pejabat berwenang seperti surat keputusan, surat tugas, sertifikat, nota dinas, dan dokumen perjanjian kerjasama. Yang kedua, penggunaan di luar kepentingan organisasi itu dilarang dilarang keras seperti itu ya. Yang ketiga, keamanan dan penyimpanan. Stempel harus disimpan di tempat yang aman seperti lemari arsip terkunci. Yang kedua tidak boleh dibawa pulang atau dipinjamkan tanpa persetujuan dari pimpinan organisasi.
Gitu. Kemudian yang keempat itu larangannya dilarang membuat duplikat stempel tanpa izin resmi. Kemudian dilarang menggunakan stempel untuk dokumen pribadi atau kepentingan di luar organisasi. Yang terakhir, penggantian dan pemusnahan. Nah, ini yang penting teman-teman, jika stempel rusak, hilang atau tidak lagi digunakan harus dibuat berita acara penggantian atau pemusnahan. Stempel lama yang sudah tidak berlaku wajib dimusnahkan untuk menghindari penyalahgunaan. Nah, ini terkait poin kelima ini, teman-teman sangat penting khususnya untuk organisasi-organisasi atau lembaga yang memiliki rekening, gitu ya, rekening organisasi. Karena di periode kami itu di periode 2024-2026 itu sempat terjadi masalah terkait pengurusan rekening karena stempel yang digunakan saat membuat rekening itu ternyata berbeda dengan stempel yang sekarang gitu. Jadi sepertinya ada miskom gitu ya. Sepertinya ada miskom antara pengurus lama dengan pengurus baru sehingga tidak ada transparansi desain seperti itu ya, transparansi desain apa yang digunakan oleh mereka gitu ya ketika membuat cap. Sehingga ketika kita mencoba mengurusi rekening yang sedang bermasalah, kemudian diminta cap organisasinya, ada sedikit perbedaan gitu. Perbedaannya sebenarnya sedikit gitu teman-teman. Itu apa ya kemarin itu ya? Perbedaannya itu cuma ada satu simbol yang ada di stempel lama tapi nggak ada di stempel baru gitu. Nah itu akhirnya jadi memperpanjang urusan gitu. Kita perlu mengeluarkan surat surat keterangan pergantian desain stempel, kemudian perlu ya banyak penyesuaian-penyesuaian administratif lainnya gitu. Nah, oleh karena itu terkait stempel ini menjadi urgent, gitu, urgent dan perlu diperhatikan bersama sehingga apa? Sehingga nanti keberlangsungan roda organisasinya tidak terhambat hanya karena masalah administratif seperti ini. Itu khususnya gitu ya ketika kita memang berurusan dengan lembaga-lembaga swasta di Indonesia seperti itu, seperti bank atau ya lembaga lain gitu. Nah, itu jadi penggunaan stempel ini juga perlu diperhatikan.